Kali ini gue akan membawakan sebuah film yang berjudul Hush, menceritakan seorang mbak-mbak yang terkena dark system setelah berkata kasar yang mendapati sebuah teror oleh seorang psikopat bertopeng. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia Hush. Di sebuah perhutanan yang belum terbakar, karena kalau terbakar itu artinya sedang pembukaan lahan untuk penanaman ganjoy. Anjas, lu kira di Wakanda? Terdapat sebuah rumah tua yang sangat cocok dihuni oleh seorang introvert karena lokasinya yang begitu mengwibukan. Rumah ini dihuni oleh mbak-mbak bernama Medi yang memiliki sebuah kekurangan, yaitu tuli dan juga bisu. Buset dah, lebih parah daripada Ijat. Untuk memasak pun Medi hanya mengandalkan resep dari Chef Juna yang masih magang di warteg di Nganjuk dengan cara membacanya, karena kalau nonton YouTube itu kagak mungkin. Dan setiap hari Medi hanya ditemani oleh hewan peliharaannya, bukan kalian, melainkan seekor majikan yang udah dibeli mahal-mahal tapi cuman bisa nguras dompet karena harus top up Whiskas setiap minggunya. Tak berselang lama, datanglah seorang woman yaitu Sarah, tetangga Medi yang rumahnya jauh pakai banget. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan Medi, tentunya Sarah udah mempelajari bahasa Ijat. I loved Riley. Demi bisa berbicara dengan Medi, Sarah pun rela mengambil kelas bahasa Ijat tiap minggunya bersama pacarnya bernama John tanpa Sena, karena kalau John Sena pita suara Medi bisa dibogem agar bisa mengeluarkan suara. Does the voice sound like a kid? Whatever is going on in your brain. Dan Medi ternyata adalah seorang penulis profesional yang suka membuat cerita. Makanya ketika mereka mengobrol, Sarah memberikan beberapa idenya untuk Medi, seperti membuat cerita Upin Ipin Shippuden atau bisa juga Gibran The Next Generation. Anjay, minta kokop-kokopan. Meskipun Medi memiliki kekurangan, Sarah tetap tak pandang kekurangan Medi karena ia selalu memujinya, mulai dari cerita fiksi buatannya bahkan sampai alarm disco di rumahnya. Karena ternyata stick yang dibuat oleh Medi harus berubah menjadi warna brodi yang sangat matang. Well, I imagine that would wake anyone. Akibat tak ada yang bisa dimakan, terpaksa Sarah harus pulang dengan perut kosong padahal kedatangannya ingin minta sisa hajatan. Namun Medi pun memberikannya sebuah buku yang isinya cerita karangannya sendiri dan Sarah menjadi orang pertama yang tahu ending dari ceritanya. Malam itu juga, Medi membaca ulang cerita buatan terbarunya jikalau ada revisi yang harus ia perbaiki. Dan merasa gabut, ia pun menelpon seorang laki-laki berbatang bernama Craig yang entah babang ini siapa, tapi kelakuan Medi begitu malu-malu kucing dengan 2 kali melakukan miss call berharap ditelepon balik. Namun saat si babang peka dengan kodenya, kini giliran Medi yang salah tingkah, bahkan tak mau mengangkat telepon dari babang Craig. Emang ya, woman isi hatinya kadang-kadang kagak jelas anjing. Nah, dari luar tiba-tiba Sarah pun seperti ketakutan menggedor-gedor pintu Medi, tapi Medi sama sekali tak mendengarnya. Kemudian sebuah anak panah pun tertembak mengenainya, yang lalu seorang babang-babang bertopeng datang untuk mendelit nyawa Sarah. Makanya mbak, inspirasinya apa sih bikin rumah tengah hutan Sat? Setelah mendelit Sarah, pria bertopeng ini mulai memperhatikan Medi dan mencoba menerornya. Tapi kagak ngaruh apapun, dia tuli bang. Buset dah, lu dobrak pakai ekskavator juga dia nggak denger. Dan tak berselang lama, babang psikopat yang baru aja membereskan mayat Sarah kini kembali mendatangi Medi dan masuk ke kamar rumahnya secara easy gaming. Kala itu Medi menerima telepon dari Max, temannya yang lagi ngekos di wilayah Cikarang, yang kemudian bercerita tentang mantan Medi bernama Craig yang selalu menelponnya. Ilih, tadi aja lu yang nelpon duluan mbak. It's been a year. Bahkan untuk mengobati sakit hatinya dengan sang mantan, Medi pun bilang bahwa dirinya mendaftar situs kencan online untuk seseorang yang memiliki dark system sedari lahir. For anyone to be alone, Squish. Di sana Max pun melihat seseorang berada di belakang Medi terlihat mengambil HP Medi, tapi Medi mengira jika itu adalah kucingnya.
majikannya yang lepas dari kandang. Dan karena merasa curiga, Medi pun mengecek ke sekitar rumahnya mencoba mencari majikannya yang ia sangka lepas dari kandang. Namun meskipun makanannya udah digresek-gresekin, Medi pun tak menemukan sama sekali kucingnya, sehingga ia berpikir jika kucingnya telah mendapatkan babu baru. Ketika membuka kembali laptopnya, sebuah pesan bergambar dari HP Medi pun terkirim ke laptopnya sendiri. Yang saat dibuka sungguh bagongnya ia melihat seseorang telah memfoto setiap kegiatannya beberapa menit yang lalu. Saat melihat keluar, Medi pun langsung dibuat ketar-ketir dengan penampakan babang-babang berbatang yang mencoba memaksa masuk ke dalam rumahnya. Namun karena seluruh pintu udah dikunci, kini ia pun mengundurkan diri. Tapi ternyata bukan, melainkan mencari jalan memasuki rumah Medi sambil menenteng crossbow-nya. Dimana merasa keadaan mencekam, Medi pun mencoba menghubungi polisi, namun psikopat bertopeng itu udah lebih dulu mematikan listrik di rumah Medi. Selain menjeglegan listrik, rupanya babang bertopeng itu juga mengempeskan ban mobil Medi agar dirinya tak bisa kabur dari sana. Yang setelah itu dengan gabutnya si babang langsung pulang, capek begadang cuy. Mengetahui si babang bertopeng udah pulang, kini Medi mencoba memberikan ancaman berupa sebuah tulisan jika ia memiliki pacar dan akan OTW ke rumahnya untuk memberikan tinjuku tak pernah meleset. Namun si babang bertopeng tiba-tiba kembali berflicker ke sana dan membuka topengnya surprise. Anjay, ada sedikit aura wibunya cuy. Di sana babang ini rupanya tak peduli identitasnya ketahuan karena memang tujuannya untuk membunuh hanya sekedar meningkatkan adrenalinnya, apalagi babang ini udah hafal password polisi baik. Itu sih cuman bisa diterapin di Wakanda. Bahkan si babang psikopat ini mengatakan jika ia bisa membuat wasted Medi kapanpun ia mau. Tapi keputusan itu akan diambil jika Medi benar-benar udah ingin wasted, dalam artian frustasi terperangkap dalam rumahnya. Maka si babang ini akan langsung masuk untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah si babang itu pergi, kini Medi mencoba meyakinkan bahwa dirinya udah pergi dengan mengecek sekeliling rumahnya. Dimana saking ketar-ketirnya, Medi pun langsung mengurung dirinya di kamar mencoba membuat markas anti terobos meskipun hanya diganjal sebuah meja. Dari samping ia pun melihat sebuah bayangan yang Sadica sungguh membuat Medi bagong karena itu adalah Sarah yang udah berbentuk mayat yang digerakkan oleh psikopat bertopeng seperti laptop si Unyil. Di tengah kepanikan, kini Medi mengingat jika Sarah selalu menaruh HP-nya di kantong celananya dan untuk mengalihkan perhatian psikopat agar melepaskan jasad Sarah, Medi pun mencoba membuat keributan dengan menghidupkan alarm mobil. Karena dengan ini memicu psikopat menuju ke sumber suara, sedangkan Medi langsung menuju tempat Sarah untuk mengambil HP-nya. Meskipun hal itu gagal karena si babang psikopat udah lebih dulu kembali ke TKP. Akibat tangannya kena tusukan palu, kini si babang mulai murka dengan Medi, bahkan menunjukkan sesuatu yang dicari oleh Medi, yaitu HP Sarah. Dan merasa tutorialnya tak berhasil, kini Medi hanya bisa mengintai psikopat dari dalam rumahnya dan bersembunyi jikalau ia sedang mendekati rumah agar posisi Medi tak diketahui. Karena ketika melihat si babang psikopat berjalan ke samping rumah, kini Medi diam-diam keluar dari rumahnya. Merasa sudah aman, ketika hendak kabur menuju ke tengah hutan, bukannya diam-diam santuy, si Medi malah tergesa-gesa hingga sebuah panah melesat di sebelahnya, yang kemudian Medi kembali masuk ke rumah karena babang psikopat itu berhasil mengetahui keberadaannya. Udah paling bener sembunyi di bawah kolong rumah sampai pagi anjing.
Kala itu Medi pun menuju ke lantai atas untuk memperhatikan si Babang. Karena lagi-lagi saat ia udah pergi menjauh, kini Medi kembali diam-diam keluar lewat jendela. Dimana dengan sebuah bola senter yang dibuang oleh Medi, ia pun berhasil mengalihkan perhatian si Babang psikopat dengan menuju ke sumber cahaya. Namun ketika hendak kabur, sebuah panah langsung mengenai Medi yang lagi-lagi rencananya telah gagal, tapi ia pun berhasil mengambil crossbow si Babang Kopet dan berhasil masuk kembali ke rumahnya. Dengan paha berdarah akibat terkena panah, kini Medi bukan belajar cara menggunakan crossbow itu, melainkan malah rebahan santuy untuk melihat seberapa dalam lukanya. Dan dengan sedikit siraman amer ke arah luka, cangkem Medi pun tak kuasa menahan rasa sakitnya, hitung-hitung agar dirinya tak terkena tetanus. Nah, ketika mengecek senjata itu, ia pun melihat sebuah ukiran yang menandakan seberapa banyak korban yang udah dibikin Wasted menggunakan sniper zaman megalitikum ini. Namun walaupun ia memiliki senjatanya, ternyata crossbow itu tak mudah digunakan karena sedikit macet. Dari luar terdengar suara ketukan, yaitu John yang mencari Sarah, tapi ia udah mendapati seluruh pintu terkunci dan ukiran tulisan di pintu kaca. Dan tak berselang lama, si Babang Kopet pura-pura menjadi orang yang terkena ancaman dari seorang pria yang berada di dalam rumah bersama Medi. Alhasil ia pun meminta tolong untuk menelpon Sheriff dengan meminjam HP John. Entah yang ditelepon si Babang Kopet beneran polisi atau malah operator Telkomsel, tapi yang pasti setelah meminjam telepon, ia pun diam-diam memasukkan HP itu ke kantongnya. Seperti tradisi begal warga Wakanda ya guys. Di sana Babang Kopet juga menjelma menjadi Dobles, saya aslinya 2 orang, dengan mendeskripsikan manusia berbatang apa yang ada di dalam sana, yaitu mirip dengan John, ukuran tingginya bukan tititnya. Namun setelah John ingat HP-nya ada di tangan orang random di depannya saat minta dikembalikan, tiba-tiba ya, nggak ada apa-apa, cuman sebuah benda milik Sarah, sehingga dari sini John pun mulai curiga. Apalagi orang random depannya berkata bahwa ia sempat ditelepon oleh Medi yang membuat kecurigaan John makin GG gaming karena Medi suaranya lagi terkena dark system akibat berkata kasar. So deaf mute, huh? You know, I can't swear to it, but Kala itu Babang John mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu jika Medi memiliki kunci cadangan di bawah pot. Ia pun diam-diam mengambil sebuah batu agar damage salam interaksi melalui tangannya bertambah. Tapi ketika ingin melakukannya, si Medi malah nongol depan pintu sehingga leher John langsung terkena suntikan mematikan menggunakan pisau. Dengan luka di lehernya ditambah di pergelangan kaki, John pun harus kalah tanpa perlawanan. Tapi bohong, karena dengan sisa tenaganya si John mencoba memberikan kuncian ala-ala McGregor. Sehingga melihat kesempatan itu, si Medi langsung kabur dari sana. Tapi malah mati konyol. Untungnya tadi itu hanyalah genjutsu dirinya sendiri jika mengambil tindakan konyol dengan berlari keluar rumah. Alhasil Broja ingin membuka pintu, kini Medi harus mundur alon-alon sementara John udah kehabisan nafas dan gagal mendelet si Babang psikopat menuju ke alam baka. Dengan mengandalkan Kage Bunshin yang hanya berupa imajinasinya, Medi pun membuat sebuah skenario terburuk apa saja yang dilakukan jika ingin mati konyol. Salah satunya jika ia keluar untuk menghidupkan listrik, maka Babang Kopet akan membunuhnya. Dan jika menetap terus di dalam rumah, si Babang Kopet bisa saja melempari jendela dengan batu agar bisa membukanya. Dari semua skenario ini, Medi pun bukan memilih melarikan diri, melainkan masuk ke mode bertahan hidupnya dengan ingin membunuh si Babang Kopet. Sedangkan di luar, pria tak dikenal itu udah bisa keluar dari kuncian John yang tak bernyawa sehingga ia merayakannya dengan satu udutan.
Kala itu dengan santuinya majikan Medi pun pulang setelah bosan dengan babu barunya. Dan Babang Kopet yang melihat hewan peliharaan Medi, ia pun langsung ingin membunuhnya. Tapi sebelum sebuah pisau menembus tubuh si majikan, Medi pun lebih dulu menembakkan busur panah ke arahnya. Kini salah satu tangan Medi harus terkena Dark System karena si Babang Kopet berhasil menggepreknya menggunakan sepatu pantopel yang bisa dipakai kerja di pertambangan. Meskipun tangan udah terkena Dark System, si Medi tetap memberikan perlawanan dengan menantang Babang Kopet, "Jika kau ingin membunuhku maka majulah, jangan malu-malu kucing, anjas." Alhasil membaca itu, si Babang langsung mengambil sebuah kunci Inggris untuk menghancurkan pintu, sedangkan Medi menuliskan sebuah pesan immortal untuk orang tuanya detik-detik sebelum dirinya wasted. Ketika menunggu di kamar bersiap untuk pertempuran terakhirnya, ternyata si Babang Kopet malah diam-diam masuk lewat belakang sehingga posisinya membelakangi Medi. Namun Medi yang pura-pura tak mendengarnya, ia pun langsung ke mode Karina kehilangan buff merah. Karena ia berhasil menikam si Babang Kopet, namun ketika selangkah lagi menuju kemenangan, si Medi malah menggedebuk jatuh. Ketika melihat kaki Medi, Babang Kopet pun mengira Medi udah wasted, tapi ketika ingin dieksekusi, anjas, sebuah semprotan bon cabe pun mengenai matanya ditambah dengan lampu diskotik yang mengajab-ajabkan, membuat suasana perang ini semakin meriah. Saat terpojok dengan gaya woman di bawah, Medi pun mulai teringat masa kecilnya bahwa dirinya anak dari seorang Ultraman. Sehingga dengan ingatan itu ia berhasil mengambil apalah ini, tapi yang pasti benda itu berhasil menembus leher si Babang Kopet, membuatnya mengecerotkan darah yang berlebihan dan ujung-ujungnya tentunya langsung wasted. Selesainya perbaku gelutan, untungnya si Medi masih bisa bertahan. Bahkan ia berhasil mendapatkan ponsel milik John dan menghubungi 911, yang tentunya ketika polisi datang bukan Medi yang dijadikan tersangka, melainkan memang tetap menjadi korban. Ihi, emangnya Wakanda yang berlindung di atas HAM sampai lupa keselamatan diri? Cuaks! Dan film ini pun diakhiri dengan kedatangan polisi yang sangat gercep menuju ke TKP, tidak seperti di polisi Wakanda Raya. Tamat? Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian bisu dan tuli pokoknya udah terkena Dark System, jangan tinggal di hutan.